Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Sinisa Filadesra, mahasiswa Universitas Andalas, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pernapasan normal hingga permasalahan pada pernapasan yang membuat pernapasan menjadi abnormal. Penjelasan ini tidak dijelaskan oleh saya sendiri, saya juga ditemani oleh rekan saya bernama Azhar Fendi dari Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sastra Jepang. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pernapasan normal. Pernapasan merupakan salah satu tanda vital daripada kehidupan. Pernapasan terjadi ketika kita menghirup udara melalui hidung dalam bentuk oksigen, lalu mengeluarkannya melalui mulut dalam bentuk karbon dioksida. Pernapasan kita secara sistematis terjadi karena adanya beberapa dorongan dari yang pertama itu sistem kontrol dari saraf pusat, yang kedua sistem masukan sensorik, dan yang ketiga sistem motor. Baik, saya akan bertanya kepada rekan saya, pada saat apa Anda itu mengalami pernapasan secara normal dan apa sih tanda-tandanya? Saya mengalami pernapasan secara normal ketika saya tidak melakukan kegiatan apa-apa atau ketika saya sedang beristirahat. Tanda-tanda yang saya rasakan yaitu bernafas paling lambat dan teratur dengan udara masuk dan keluar melalui hidung, gerakan diafragma lembut, proses berjalan tenang atau tidak terengah-engah, tidak ada desahan dan tidak ada inhalasi, proses menghirup udara atau ekspirasi, proses mengeluarkan udara yang dalam. Dari tanda-tanda yang Anda paparkan tadi mengenai tentang pernapasan normal, berarti Anda sekarang sedang mengalami pernapasan normal kan ya? Karena Anda lagi beristirahat atau tidak melakukan aktivitas apapun. Salah satunya ditandai dengan otot batu pernapasan dalam keadaan relax. Benar begitu? Benar. Pernapasan normal itu dikatakan apabila yang pertama itu inhalasi terjadi selama 1 sampai 1,5 detik. Yang kedua, menghembuskan nafas selama 1,5 sampai 2 detik. Dan yang ketiga, jeda otomatis hampir tidak ada dalam pernapasan selama 1 sampai 2 detik. Di penjelasan yang saya jelaskan dan juga pernyataan yang dijelaskan oleh rekan saya mengambil kesimpulan pernapasan normal itu dikatakan terjadi karena jumlah nafas yang kita ambil dalam periode rentang 1 menit saat ketika sedang beristirahat atau tidak melakukan aktivitas apapun. Jika dalam keadaan beraktivitas atau berolahraga, kita akan bernapas lebih cepat karena kerja otot, dada, dan leher juga lebih keras agar tubuh mendapatkan suplai oksigen lebih banyak. Sementara tingkat pernapasan normal tiap orang itu bisa berbeda-beda tergantung dengan usia, jenis kelamin, berat badan, dan faktor lainnya. Materi selanjutnya mengenai tentang permasalahan pernapasan. Permasalahan pernapasan itu seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, walaupun itu disebabkan oleh hal sekecil apapun. Di sini saya akan bertanya kepada rekan saya, apa sih keluhan yang sedang Anda rasakan saat ini sehingga menjadikan pernapasan Anda itu menjadi abnormal? Baik, keluhan yang saya rasakan terhadap sistem pernapasan sehingga menyebabkan terjadinya gangguan pada proses respirasi adalah asma atau biasa disebut dengan sesak nafas. Jadi rekan saya ini sedang mengalami asma sehingga menjadikan pernapasannya itu menjadi abnormal. Nah, apa sih penyebab yang Anda rasakan mengenai permasalahan asma pada pernapasan Anda? Penyebab penyakit asma yang saya alami ini dikarenakan alergi pada debu, bulu atau asap rokok. Karena saya orang yang pecinta hewan peliharaan, terutama kucing, di mana hari-hari saya selalu ditemani dengan si kucing, sehingga menyebabkan kontak fisik dengan kucing, seperti sering mencium kucing. Permasalahan pernapasan itu dapat terjadi apabila kerja antar organ pernapasan itu tidak berjalan dengan semestinya. Contohnya, ketika kita itu bernapas lebih cepat daripada sebelumnya. Hal-hal pemicu terjadinya abnormal pada pernapasan itu berawal dari hal-hal kecil, seperti pada kasus saudari Lala tadi, Anda mengidap asma dikarenakan sering kontak fisik dengan hewan peliharaan yang Anda miliki. Penyebab asma yang diderita oleh saudari Lala tadi itu ketidaksengajaan yang
tidak dirasakan secara langsung ketika kontak fisik, yaitu menghirup bulu hewan peliharaan tanpa Anda sadari sekalipun. Penderita asma ini memiliki saluran pernapasan yang lebih sensitif dibandingkan dengan orang normal. Ketika paru-paru terpapar pemicu asma, contohnya masuknya bulu kucing tadi ke dalam paru-paru, maka otot-otot di saluran pernapasan akan kaku sehingga membuat saluran tersebut menyempit. Apabila tidak ditangani lebih lanjut, akan berdampak pada kematian. Baik, sampai di sini dulu penjelasan yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih kepada saudari Dara yang telah memberikan pernyataannya mengenai permasalahan pernapasan yang sedang dialaminya sekarang. Maka dari itu, kenapa kita itu penting menjaga kesehatan pada pernapasan agar menghindari terjadinya kerusakan pada sistem pernapasan sehingga membuat kita kesulitan bernapas dengan menghindari hal-hal kecil seperti kebiasaan kontak fisik dengan hewan peliharaan, contohnya kucing. Dengan begitu akan menghindari kita pada kerusakan sistem pernapasan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.